Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kesediaan Bapak Ibu, baik dari KPP maupun dari wajib pajak untuk memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur. Dan tentu kita juga patut panjatkan puji syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena tentu pada pagi hari ini semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, di tengah-tengah ya situasi negara kita yang memang masih dalam pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap dapat beraktivitas, dapat berkontribusi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Linggo, bahwa pada pagi ini kita akan melakukan sosialisasi sekaligus BIMTEK ya, terkait dengan penggunaan aplikasi e-faktur versi yang terbaru. Nah, memang Bapak Ibu yang kami undang lewat Zoom itu memang boleh dibilang ini adalah wajib pajak dan KPP yang nanti akan ikut di dalam perluasan piloting implementasi pre-populated ini. Karena sebenarnya terkait dengan implementasi pre-populated dalam tahapan piloting itu sudah kita lakukan dalam beberapa tahap ya. Jadi yang pertama itu 1 Februari ya 2020, waktu itu ya, peserta pilotingnya itu adalah 4 PKP di KPP LTO ya, KPP wajib pajak besar 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian pada tanggal 10 Juni bulan lalu itu juga kita perluas lagi menjadi 27 PKP, itu perwakilan dari 4 KPP LTO dan 5 KPP Madya di Jakarta. Ya, dan nanti perluasan piloting tahap berikutnya itu akan kita terapkan mulai 1 Agustus 2020. Dan yang nanti akan menerapkan pre-populated pajak masukan ini mulai 1 Agustus itu adalah seluruh PKP di KPP di 4 KPP LTO dan seluruh PKP di 5 KPP Madya di Jakarta, plus ya, karena sebelum implementasi secara nasional kami juga pengen KPP-KPP yang tersebar khususnya di KPP Madya plus KPP Pratama perwakilan itu gaung terkait dengan implementasi Prepop ini juga sudah mulai terdengar ya. Oleh karena itu yang 1 Agustus nanti itu juga perluasan piloting ini kami ikut sertakan masih perwakilan PKP dari seluruh KPP Madya di luar Jakarta, plus ada 3 KPP Pratama yang di Medan. Ya, memang 3 KPP Pratama yang di Medan kita ikutkan ya, karena waktu itu kan sebenarnya ini sudah kami rencanakan sebelum zamannya COVID ya, sehingga kami coba klaster daerahnya. Nah, tapi ternyata kemudian ada pandemi COVID ini, sehingga tetap yang 3 KPP Pratama yang di Medan tetap kita ikut sertakan. Baik Bapak Ibu, Mas Linggo tolong slide-nya. Baik, sudah terlihat semua ya slide-nya ya Bapak Ibu ya. Next saja Mas Linggo. Baik Bapak Ibu, sebenarnya yang menjadi tujuan dilakukannya program pre-populated pajak masukan dan SPT ini adalah tentu upaya kami untuk dapat memberikan pelayanan tambahan khususnya kepada pengusaha kena pajak di dalam menyampaikan atau mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas. Ya, khususnya yang pertama itu terkait dengan pengisian di formulir 1111 B1. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa formulir 1111 B1 ini kan untuk
melaporkan kredit pajak impor maupun pemanfaatan PKP tidak berwujud dan CKP dari luar daerah pabean. Ya, sehingga diharapkan dengan adanya prepop pajak masukan impor ini, maka kesalahan-kesalahan input yang mungkin selama ini masih terjadi yang dapat menyebabkan kerugian terhadap hak pengkreditan wajib pajak itu juga bisa kita eliminasi. Nah, kemudian yang kedua, memang pada awalnya validasi data PIB, ya validasi datanya itu hanya terhadap PIB. Nah, sekarang nanti pada saat prepop ini juga sekaligus kita perluas bahwa prepopulated-nya itu juga terkait dengan pajak masukan yang bersumber dari faktur pajak, e-faktur, ya perolehan dalam negeri yang nanti akan dilaporkan di dalam 1111 B2. Dan kalau nanti Bapak Ibu perhatikan bahwa selama pembuatan SPT masa PPN sampai dengan pelaporannya kan boleh dibilang ada 2 tahap ya. Yang pertama Bapak Ibu harus input dan posting SPT-nya melalui aplikasi e-faktur. Nah, tapi kemudian setelah create file CSV-nya nanti Bapak Ibu akan lapor di DJP online. Nah, kita tahu bahwa antara aplikasi e-faktur dengan DJP online itu belum terhubung. Ya, makanya kemudian diperlukan tadi file CSV-nya. Nah, nanti dengan adanya pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN ini, maka nanti antara aplikasi e-faktur dengan sarana untuk pelaporannya, nah kita tidak menggunakan DJP online, tetapi nanti menggunakan aplikasi e-faktur web-based. Nah, nanti aplikasi e-faktur web-based ini sudah terhubung dengan aplikasi e-faktur, ya, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu wajib pajak akan melaporkan, itu tinggal buat SPT-nya, get datanya, sehingga apa yang sudah Bapak Ibu input atau upload di aplikasi e-faktur nanti akan ditampilkan di SPT-nya. Next. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memang sebelum adanya aplikasi pre-populated SPT ini, memang sebenarnya kami mengawalinya dengan program validasi data PIB. Dan kalau terkait dengan validasi data PIB, itu sudah kita mulai sebenarnya sejak bulan Februari tahun lalu, 2019. Dan memang validasi PIB ini juga sifatnya sebenarnya masih piloting ya. Bahkan terakhir perluasan pilotingnya itu di 1 November 2019, di mana yang piloting validasi data PIB ini itu melibatkan seluruh PKP di KPP LTO dan di KPP Madya yang di Jakarta. Nah, awalnya memang terkait dengan validasi data PIB ini juga arahnya nanti akan implementasi secara nasional. Nah, tetapi kemudian validasi data PIB ini tidak berjalan sendiri, tetapi kemudian kita gabung dengan program pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN, ya, sehingga nanti validasinya itu dilakukan by system dan itu nanti datanya akan ditampilkan atau disajikan di SPT masa PPN melalui pre-populated. Jadi ini sebenarnya merupakan sinergi ya antara DJP dengan DJPJ. Kita tahu bahwa terkait dengan PIB kan ini sebenarnya datanya sudah ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya. Nah, kita coba lakukan sinergi, artinya data yang sudah ada di sistem DJPJ itu kemudian dipertukarkan dengan DJP. Nah, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu mengisi atau menginput data PIB itu nanti otomatis akan tervalidasi ya. Tetapi nanti sekarang kalau sebelumnya kan Bapak Ibu harus input ya, harus input data PIB kemudian pada saat itu diupload maka akan tervalidasi secara sistem. Nah, nanti pada saat pre-populated ya datanya langsung otomatis akan ditampilkan. Next. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 13 tahun 2019, di sana diatur mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, terkait dengan
topik kita pada pagi hari ini. Nah, dokumen tertentunya ada dua nih, ya, PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang yang dilampiri dengan SSP, SSPJP atau bukti pungutan pajak oleh bea cukai, atau PIB yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean. Itu yang menjadi dokumen tertentu yang berupa PIB. Next. Dan di per 13 di sana juga diatur jenis-jenis yang termasuk di dalam PIB, ya. Ada PIB itu sendiri, kemudian ada PIB khusus dan seterusnya. Dan mungkin yang sekarang mulai marak ya dengan berlakunya PMK 199, di sana ada salah satu bentuk PIB yaitu yang di nomor 7. Surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak atas barang kiriman. Nah, ini yang dokumen yang nomor 7 ini juga sudah masuk dalam proses validasi termasuk pre-populated nanti. Nah, sebagaimana diatur di per 13, maka PPN yang tercantum di dalam dokumen PIB tadi itu dapat dikreditkan sepanjang mencantumkan NTPN. Dan datanya juga telah dipertukarkan oleh bea cukai secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Next. Nah, apa sih yang divalidasi? Nah, yang divalidasi itu adalah nomor dokumen, ya, nomor dokumen. Nah, kalau terkait dengan PIB ya nanti nomor dokumen itu adalah nomor pendaftaran. Nah, kemudian tanggal NTPN-nya, nilai transaksinya, dan kalau yang terkait dengan SSP tentu yang divalidasi adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran. Next. Nah, ini Bapak Ibu wajib pajak kalau kita lihat tampilan di faktur, saya kira sudah sangat familiar ya yang di sebelah kanan. Nah, jadi dokumen yang nanti akan divalidasi itu ada PIB, ada surat penetapan terkait dengan bea masuk, cukai, dan pajak untuk barang kiriman, kemudian juga ada BC 2.8 terkait dengan pengeluaran barang dari PLB. Nah, kemudian kalaupun kemudian ada pembayaran secara voluntary declaration, itu juga nanti akan masuk, termasuk kalaupun kemudian ada notul SPTNP maupun apabila dilakukan audit oleh bea cukai yang produknya berupa SPK TNP. Kalau SSP, ada SSP yang terkait dengan pengeluaran BKP dari kawasan bebas maupun SSP CLN, ya, termasuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Next. Nah, memang pada saat program awalnya itu adalah hanya validasi PIB, ya, memang pada saat PKP akan mengkreditkan kan PKP tetap harus menginput ya. Nah, menginputnya itu tidak hanya nomor PIB, ya, karena kalau terkait dengan nomor PIB, nah padahal kan setiap KPBC itu nomor PIB-nya dimulai dari satu lagi kan. Jadi nanti kalau cuma nomor PIB itu bisa jadi akan sistem akan membaca double, itu malah terreject. Sehingga memang pada saat waktu itu dilakukan input, memang perlu ada nomor yang unik ya. Sehingga akhirnya berdasarkan piloting yang sebelumnya, maka pengisian nomor PIB itu ditambahkan hashtag tanda pagar NTPN ya, karena NTPN itu merupakan nomor yang unik ya, sehingga tidak terjadi double. Nah, sedangkan kalau terkait dengan tanggalnya, yaitu diisi dengan tanggal SSP-nya ya. Hanya saja ini memang waktu validasi data PIB-nya berjalan secara sendiri ya. Nah, nanti pada saat pre-populated, Bapak Ibu wajib pajak sudah tidak perlu lagi nih mengisi nomor PIB tanda pagar nomor NTPN, karena nanti akan ditampilkan atau disajikan oleh sistem pada saat akan melaporkan SPT masa PPN.
Next. Nah, ini salah satu contoh PIB ya. Nah, kadang-kadang memang waktu implementasi kadang-kadang kita sendiri suka bingung nih. Ini sebenarnya yang dimaksud nomor PIB yang harus di-input di SPT masa PPN itu sebenarnya nomor yang mana sih? Karena ternyata ada beberapa nomor nih dalam satu lembar PIB ya. Nah, yang dimaksud dengan nomor PIB yang nanti akan di-input ya bagi wajib pajak yang masih melakukan input nomor PIB itu adalah nomor pendaftaran. Ya, nomor pendaftaran yang di kotak merah di kanan atas. Ya, sedangkan terkait dengan tanggal, tentu tanggal SSP-nya itu adalah tanggal yang tercantum di dalam bukti penerimaan negara yang di kanan bagian bawah serta NTPN-nya. Next. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa validasi PIB itu meskipun masih piloting, tetapi ini sudah diterapkan di seluruh PKP yang terdaftar atau dikukuhkan di KPP di 4 KPP LTO dan 5 KPP Madya di Jakarta. Dan itu sudah dimulai sejak tanggal 1 November 2019. Nah, namun memang dalam evaluasi kami memang ya ternyata masih ditemukan banyak kesalahan input ya khususnya di NTPN. Memang kalau kita perhatikan NTPN itu kan angkanya banyak ya dan mungkin kadang-kadang sulit secara font hurufnya itu kadang-kadang sulit membedakan antara 0 sama O ya sehingga itu yang kadang-kadang sering salah input yang menyebabkan data PIB tadi jadi terreject oleh sistem ya. Nah, jadi sebenarnya pre-populated ini itu adalah merupakan tindak lanjut dari program validasi data PIB yang sudah diterapkan sebelumnya. Next. Nah, memang terkait dengan validasi ini diawali dengan validasi PIB ya. Nah, nanti dalam rangka pre-populated ini, maka yang kita validasi itu juga termasuk pajak masukan yang bersumber dari e-faktur. Nah, memang terkait dengan cara pengisian pajak masukan yang selama ini Bapak Ibu laksanakan, itu kan bagaimanapun PKP tetap harus menginput secara manual. Entah itu input secara manual satu-satu, ya mungkin kalau faktur pajaknya nggak banyak, input satu-satu nggak ada masalah. Ataupun kemudian kalau faktur pajaknya banyak, biasanya Bapak Ibu wajib pajak itu kan inputnya melalui impor data. Nah tentu pada saat melakukan impor data kan ada file dokumen yang harus disiapkan ya. Nah sehingga memang banyak wajib pajak yang menggunakan aplikasi QR scanner e-faktur yang memang tidak resmi nih. Ya memang sampai dengan saat ini DJP tidak pernah mengeluarkan aplikasi QR scanner e-faktur ya. Karena memang tapi di luaran kan banyak nih. Banyak aplikasi yang beredar yang sifatnya tidak resmi dan tentu itu juga dapat berisiko terhadap keamanan data e-faktur ya bagi PKP. Nah, di samping hal tersebut ya ada kalanya terhadap e-faktur tadi itu mungkin juga dilakukan perubahan ya atau penggantian oleh PKP penerbit. Nah, sehingga pada saat kemudian WP pembelinya itu mau input, dia terreject dengan notifikasi bahwa ini sudah dilakukan perubahan atau penggantian oleh penerbitnya, sehingga harus menghubungi atau dikonfirmasi ke penerbit yang bersangkutan. Nah, nanti pada saat pre-populated maka pajak masukan atau e-faktur pajak masukan yang nanti akan ditampilkan by system itu adalah faktur pajak masukan yang real time, yang up to date. Next. Nah, kemudian pada saat lapor SPT, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa pada saat posting SPT, Bapak Ibu menggunakan aplikasi e-faktur, sampai create file CSV-nya, kemudian baru dilaporkan SPT-nya itu melalui DJP online. Nah, antara aplikasi e-faktur dengan DJP online itu merupakan aplikasi yang terpisah dan belum terhubung. Ya. Dan permasalahan berikutnya adalah ya apabila faktur pajaknya itu jumlahnya cukup besar, ya apabila itu ditampung di dalam satu database, maka memang
kendala yang masih suka dialami adalah pada saat posting SPT itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, bahkan terkait dengan database ini, apalagi kalau WP yang faktur pajaknya besar, kalau database-nya itu makin memuat banyak masa pajak, tentu akan semakin berat ya. Sehingga memang banyak WP yang akhirnya memecah database itunya menjadi per bulan nih, per masa pajak. Nah, tentu nanti dengan adanya pre-populated ini, karena ini nanti ditampilkan atau disediakan by system, nah tentu Bapak Ibu juga tidak perlu membutuhkan waktu posting yang lama ya, karena nanti pada saat get data, datanya akan ditampilkan dalam SPT masa PPN. Next. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, untuk mencarikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tadi ya, kesalahan input sehingga kemudian itu reject, kemudian waktu posting yang lama, data yang belum update, maka kemudian kami dari Direktorat TIK itu kemudian meluncurkan aplikasi e-faktur versi yang terbaru, yaitu versi 3.0. Next. Nah, jadi nanti dalam aplikasi e-faktur versi 3.0 ini, maka itu nanti akan ada pre-populated pajak masukan yang bersumber dari dokumen PIB. Jadi WP yang semula input, ya udah nggak perlu input manual lagi. Ya, terkait dengan NTPN, ya nggak perlu lagi ada kesalahan, karena itu nanti data yang nanti akan di pre-populated, itu juga pasti yang NTPN-nya sudah benar. Ya, dan data PIB yang nanti di pre-populated itu adalah seluruh data-data PIB yang memang sudah tersedia di dalam sistemnya DJPJ yang sudah dipertukarkan dengan DJP. Nah, tugas Bapak Ibu wajib pajak apa? Ya udah tinggal memilih masa pajak pengkreditan. Ya, kita tahu bahwa sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang PPN, pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama, atau kalau tidak dapat dikreditkan dalam masa pajak yang sama, itu dapat dikreditkan dalam masa pajak yang tidak sama, paling lama 3 bulan ke depan. Next. Nah, di samping pre-populated pajak masukan yang dari PIB, maka kemudian nanti juga ada pre-populated pajak masukan yang dari faktur pajak. Ya. Next, Mas Linggo. Nah, nanti terkait dengan faktur pajak masukan yang dari faktur pajak, ya Bapak Ibu yang biasanya input, baik itu input satu-satu atau melalui impor data, ya nanti tidak perlu lagi. Ya, dengan demikian juga Bapak Ibu tidak perlu lagi menggunakan QR code scanner, ya khusus, ya, yang tadi itu juga berisiko terhadap keamanan data e-faktur bagi PKP. Dan semua data-data e-faktur pajak masukan yang atas nama NPWP PKP yang bersangkutan itu nanti akan tersedia secara sistem. Nah, Bapak Ibu wajib pajak tinggal memilih masa pajak pengkreditannya sesuai dengan ketentuan. Next. Nah, kemudian nanti pada saat pre-populated SPT-nya, ya, kalau tadi kita bicara pre-populated pajak masukan, nah maka nanti pre-populated di SPT-nya tidak hanya pajak masukan saja, tetapi juga faktur pajak keluarannya, termasuk dokumen lain yang memang sudah diupload di dalam aplikasi e-faktur. Itu yang kita sediakan. Nah, dan nanti pelaporannya itu adalah tidak melalui DJP online, tetapi melalui e-faktur web-based. Next. Nah, ini Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ini timeline implementasinya sebenarnya sudah kita mulai dari tahun lalu ya, di bulan Februari ya, terkait dengan validasi PIB itu di 2 November untuk 4 PKP di LTO 2, kemudian di 15 Juli itu untuk seluruh PKP di LTO 2, kemudian di 1 November itu adalah untuk seluruh PKP di KPP LTO dan KPP Madya, tapi yang baru yang di Jakarta. Nah, kemudian terkait dengan implementasi validasi data PIB, ini kita tidak laksanakan sendiri lagi, tetapi kita gabung ya dengan pre-populated, nah, yang sudah dimulai pilotingnya itu di 1 Februari untuk 4 PKP di KPP LTO.
Nah, kemudian di bulan lalu tanggal 10 Juni kita tambah lagi 27 PKP di KPP LTO dan KPP Madya Jakarta. Dan yang 1 Agustus, nah ini yang maksudnya Bapak Ibu kami undang, karena nanti mulai 1 Agustus itu juga akan mengimplementasikan pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN, ya. Nah, untuk seluruh PKP di KPP LTO, seluruh PKP di KPP Madya yang di Jakarta, nah kemudian masih perwakilan PKP untuk KPP Madya di luar Jakarta dan 3 KPP Pratama. Dan rencananya tahapan berikutnya di 1 September, maka sebelum implementasi secara nasional, kita akan perluas pilotingnya untuk masing-masing 5 PKP di seluruh KPP di Indonesia selain yang sudah piloting sebelumnya. Baru kemudian nanti di 1 Oktober direncanakan itu akan diimplementasikan secara nasional. Next. Nah, jadi nanti pada saat kemudian implementasi pada tanggal 1 Agustus, maka nanti pesertanya itu adalah ada 4.617 PKP, ya, yang tersebar di KPP LTO, KPP Madya Jakarta, KPP Madya luar Jakarta, dan KPP Pratama di 3 KPP Pratama. Next. Nah, demikian Bapak Ibu gambaran umum terkait dengan program pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN. Nah, memang tentu tujuan utama kami adalah seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita ingin menambahkan fitur layanan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada PKP di dalam mengisi formulir 1111B1 dengan benar, kemudian juga 1111B2 tidak perlu input manual, tetapi nanti akan di pre-populated di SPT masa PPN. Nah, nanti tinggal karena ini juga untuk Bapak Ibu yang di KPP Madya di luar Jakarta sifatnya juga masih piloting. Nah, nanti kami juga mengharapkan ada masukan-masukan pada saat implementasinya. Nah, sehingga nanti terkait dengan aplikasi e-faktur yang versi 3.0 ini nanti juga tetap terus dapat kita kembangkan untuk perbaikan, sehingga layanan yang diberikan melalui aplikasi e-faktur 3.0 itu juga semakin mendekati sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.